pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke anak-anak, sebelum itu Ibu akan presensi terlebih dahulu. Siapakah hari ini yang tidak hadir? Siapa? Oh, Amel. Amel kenapa? Demam, sakit demam. Oke, kalau begitu kita doakan sama-sama. Semoga Amel diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Amin. Baik anak-anak, kalau begitu Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kompetensi dasar pada 3.3 yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup. Kemudian 4.3 itu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Kemudian pada tujuan pembelajaran di sini anak-anak dapat mengingat kembali definisi dan konsep pewarisan sifat secara benar melalui diskusi, kemudian memahami dan menjelaskan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Selanjutnya, menjelaskan dan memberikan contoh pemanfaatan dari pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Untuk yang selanjutnya, melakukan penyelidikan mengenai persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Selanjutnya, kalian mampu menganalisis contoh persilangan dengan dua sifat yang berbeda secara tepat melalui eksperimen. Kemudian yang terakhir, kalian mampu menyajikan hasil pemuliaan dengan menggunakan literasi media, berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat. Anak-anak, Ibu memiliki pertanyaan. Kalian di sini mirip siapa? Siapa? Ya, benar, mirip ayah dan mirip ibu. Oke, Ibu memiliki pertanyaan lagi buat kalian. Buat Kenzo. Kenzo memiliki rambut yang agak sedikit bergelombang. Nah, dari ayah atau ibukah yang memiliki rambut seperti Kenzo? Siapa Kenzo? Ayah? Berarti Kenzo memiliki keturunan rambut ini seperti ayah. Oke, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Putri. Putri memiliki rambut yang lurus. Ayah atau ibukah yang memiliki kemiripan rambut seperti Putri? Siapa? Ibu. Berarti rambut Putri mirip seperti ibu. Oke anak-anak, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu kemiripan kalian sebagai bentuk contoh keturunan dari orang tua kalian, kedua orang tua kalian, bapak, ibu kalian. Nah, sekarang coba sebutkan kemiripan kalian yang diturunkan dari ayah atau ibu kalian. Coba, ayo. Nah, benar sekali. Ada gigi, mata, bentuk rambut, warna kulit. Itu semua mirip dengan kedua orang tua kalian. Bahkan bisa jadi loh, orang tua kalian ini memiliki penyakit yang kemudian akan diturunkan ke kalian. Tapi tidak hanya itu saja, bahkan
sifat dari kedua orang tua kalian ini bisa jadi diturunkan ke kalian semua. Oleh karena itu, di sini kita semua nantinya akan mempelajari konsep pewarisan sifat mengenai materi genetik, hukum Mendel, di mana hukum Mendel ini ada 2. Terus kelainan genetik. Oke, untuk itu Ibu sekarang akan menjelaskan apa yang dimaksud mengenai pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ini merupakan ciri-ciri atau sifat makhluk hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya, materi genetik ini menunjukkan suatu unit struktural yang membawa informasi genetik. Nah, substansi genetis tersebut terdapat di dalam inti sel. Kemudian, kromosom ini merupakan pembawa sifat keturunan. Jadi, bisa kita lihat bahwasannya kromosom itu merupakan pembawa sifat turunan ya. Nah, pastinya banyak di antara kalian yang bertanya-tanya mengapa wajah dan bagian tubuh saya, bahkan sifat saya mirip dengan orang tua saya. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana prosesnya? Nah, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan muncul di pikiran kalian yang lainnya. Oleh karena itu, kita dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cara menyimak baik-baik pembelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anak? Nah, sebelum Ibu memberikan penjelasan lebih lanjut, silahkan kalian baca dan pelajari dulu buku paket halaman 25 sampai halaman 32 ya. Oke, Ibu beri waktu selama 10 menit cukup? Cukup ya? Oke, silahkan. A few minutes later. Oke anak-anak, sudah cukup ya waktunya? Sudah 10 menit? Oke. Nah, setelah kalian mempelajari dan setelah kalian baca, apa yang kalian temukan? Apa yang kalian dapatkan? Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Silahkan nak, unjuk kata, silahkan. Siapa? Ayo. Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Oke, kalau tidak ada yang ingin berpendapat, Ibu yang akan bertanya. Siapa penemu hukum Mendel? Ayo, siapa? Siapa? Siapa Mas Raka? Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Mas Raka. Penemu hukum Mendel itu adalah Bapak George Johann Mendel. Nah, untuk hukum Mendel sendiri itu terdiri dari berapa hukum Mendel? Berapa nak? Ya, 2 ya. Jadi yang pertama itu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 atau hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel ya. Selain yang sudah menjawab pertanyaan Ibu dan yang sudah berpendapat, adakah yang ingin ditanyakan? Ayo, ada tidak nak? Ibu kira belum ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, Ibu di sini akan memberikan materi dan sedikit pengantar mengenai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu akan menampilkan PowerPoint di sini dan jangan lupa kalian perhatikan baik-baik ya. Oke nak, PowerPoint Ibu sudah terlihat ya, sudah muncul ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu pewarisan sifat menurut hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yang mana
penemu hukum Mendel ini tadi adalah Bapak siapa yang tadi sudah dijawab sama Mas Raka? Nah, betul, Bapak Georg Johann Mendel. Nah, Pak Mendel ini beliau berpendapat dan mendefinisikan arti hukum Mendel tersebut, yang mana hukum Mendel adalah hukum yang berhubungan dengan pewarisan sifat pada setiap organisme. Oke, Ibu ulangi sekali lagi ya, bahwasannya hukum Mendel merupakan hukum yang berhubungan dengan setiap pewarisan sifat pada organisme. Oke, untuk hukum Mendel sendiri terdiri dari 2 hukum, yaitu yang pertama adalah apa, Nak? Ya, betul, hukum pertama Mendel. Bisa kita lihat dan bisa kita baca ya, bahwasannya apa, Nak? Hukum Mendel itu mengenai pemisahan atau segregation gen sel alel. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai segregation of alleles genes, yang mana pemisahan alel ini akan terlihat ketika pembuatan gamet individu yang memiliki genotip heterozigot. Jadi setiap gamet akan mengandung salah satu alel tersebut. Untuk hukum Mendel yang pertama ini, contohnya yaitu pada persilangan monohibrid dan dehibrid. Nah, seperti ini ya, Nak. Dapat kita lihat di sini ayah itu sebagai normal father dan ibunya sebagai carrier. Untuk yang selanjutnya itu merupakan hukum Mendel 2. Ayo, Nak, bisa dibaca? Ya, hukum ini disebut juga hukum asortasi. Dan hukum ini menyatakan bahwasannya semua kombinasi alel diwariskan kepada keturunannya dengan probabilitas yang sama. Kemudian yang selanjutnya, hukum kedua ini menjelaskan perilaku kromosom non-homolog. Ini, Nak, contoh dari hukum 2 Mendel. Bisa kita lihat ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi materi pengantar dari Ibu yang telah Ibu berikan kepada kalian semua. Apakah sudah cukup jelas? Kalau misalkan belum, untuk mengetahui apa sih materi yang akan kita pelajari dan untuk kejelasan lebih lanjut, Ibu di sini akan memberikan tugas. Namun sebelum itu, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi, di sini ada berapa siswa? 30 ya? Oke, Ibu akan membagi jadi 6 kelompok. Bisa mulai berhitung dari Mas Raka nomor 1, kemudian Mbak Adinda nomor 2, dan seterusnya sampai nomor 6. Nanti setelah nomor 6 kembali lagi nomor 1 dan berikut sampai selesai ya. Kemudian untuk anak yang mendapatkan nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 lainnya.
di sebelah sana sebagai kelompok 1, kemudian sampingnya ini kelompok 2, sampingnya lagi kelompok 3, belakang kelompok 3 itu kelompok 4, sampingnya kelompok 4 kelompok 5, setelahnya yang terakhir yaitu sana kelompok 6. Bisa dipahami anak-anak? Oke, silahkan. Apakah sudah berkumpul semua dengan kelompok masing-masing? Sudah ya? Oke, berarti dalam satu kelompok ada 5 siswa ya. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan video dan kalian simak baik-baik ya. Akan tetapi sebelum itu Ibu akan memberikan LKS terlebih dahulu. Perwakilan kelompok maju ke depan ya untuk mengambil LKS. Silahkan. Untuk LKS-nya apakah sudah dapat diterima? Sudah menerima semua ya? Setiap kelompok sudah menerima LKS-nya masing-masing ya? Oke, sekarang simak video baik-baik ini ya. Ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya misalnya persilangan antara bunga kembang sepatu jantan berwarna merah dan bunga kembang sepatu betina berwarna putih. Nah, yang berwarna merah ini sifatnya dominan atau menutupi, sedangkan yang warna putih ini sifatnya resesif atau ditutupi. Yang dominan kita pilih simbol untuk gametnya yaitu M besar, sedangkan yang resesif kita pilih gametnya yaitu M kecil. Sifat bedanya tentunya perbedaan warna yaitu merah dan putih. Nah, bagaimana proses persilangannya ini berlangsung? Mari kita ikuti bersama. Terlebih dahulu kita harus menuliskan kedua induknya. Kita pilih yang jantan adalah merah, sedangkan yang betina itu adalah yang putih. Ini sebagai parental atau induk. Nah, merah ini adalah monohibrid dengan perbandingan putihnya. Nah, sekarang gametnya kita tuliskan kembali. Untuk merah M besar dan untuk putih M kecil. Ini disebut dengan homozigot karena memiliki pasangan yang sama-sama M besar dan sama-sama M kecil. Karena sifatnya demikian maka alelnya yang kita tulis hanya satu, yaitu M besar dan M kecil. Nah, persilangan pertamanya yang disebut dengan filial pertama menghasilkan kembang sepatu merah, bukan merah muda ya. Tetap kita sebut sebagai merah dengan rasio genotip yaitu M besar M kecil. Ini disebut dengan heterozigot. Sedangkan rasio fenotipnya adalah warna bunga yaitu merah. Jika F1 kita silangkan sesamanya, maka prosesnya dapat dicari dengan menggunakan teknik papan catur. Kita tuliskan kembali terlebih dahulu kedua induknya. Yang mana kita pilih jantan, yang mana kita pilih betina. Tetapi karena F1-nya ini sama-sama, maka untuk jantan kita sebut merah heterozigot. Demikian pula dengan betina kita sebut merah heterozigot. Dengan gamet M besar M kecil, demikian pula dengan betinanya yaitu M besar dan M kecil. Karena berbeda maka untuk penurunan alelnya kita tuliskan secara keseluruhan yaitu M besar M kecil dan M besar M kecil. Nah, kita persiapkan papan caturnya. Kotaknya berjumlah 9. Ada yang untuk kolom induk dan ada untuk kolom isian filial keduanya. Nah, untuk jantan kita masukkan alelnya yaitu M besar kemudian M kecil. Demikian pula dengan untuk yang betinanya kita masukkan M besar dan juga M kecil. Nah, yang pertama kita silakan untuk mengisi kolom pertama yaitu M besar pada jantan dan M besar pada betina, menghasilkan M besar dengan berwarna merah. Kemudian M besar M kecil dengan berwarna merah, M besar M kecil dengan berwarna merah, kemudian yang terakhir adalah M kecil dengan berwarna putih.
Rasio perbandingan genotipnya kita lihat yaitu 1 M besar M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil M kecil. Dengan rasio fenotipnya perbandingannya 3 berwarna merah dan 1 berwarna putih. Nah, setelah kalian menyimak tayangan video tadi, tugas kalian sekarang adalah melakukan eksperimen. Yang mana kalian sekarang kan sudah dapat lembar kerjanya. Namun sebelum itu Ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana langkah kerja kalian nantinya yang akan lakukan. Nah, sekarang kalian bisa simak panduan praktikumnya dan Ibu akan menjelaskan. Oke, di petunjuk pelajar ini, kalian sebelum melakukan eksperimen, ada baiknya kalian harus memahami panduan tersebut. Kemudian, kalian juga harus mengerjakannya dengan teliti dan hati-hati. Selanjutnya, tujuan yang hendak dicapai yaitu yang pertama, memahami istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Kemudian, kalian nanti dapat memahami cara persilangan dua individu dengan satu sifat beda atau monohibrida. Untuk alat dan bahannya nanti kalian setelah Ibu jelaskan LKS-nya ini, kalian bisa mengambil perwakilan kelompok maju ke depan ya lakukan. Oke? Oke Nak, Ibu telah menjelaskan mengenai apa yang nantinya akan kalian kerjakan. Untuk itu silahkan kalian secara berkelompok diskusikan apa yang harus kalian selesaikan, dan jangan lupa untuk tetap hati-hati dalam melakukan praktikum. Selanjutnya, apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan kembali kepada Ibu ya. Selamat bekerja. Oh iya Nak, yang perlu kalian ingat, Ibu di sini memberikan waktu kalian selama 30 menit untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut ya. Oke, jangan lupa dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin dan hati-hati dalam bekerja. Semangat! Oke, dari semua perwakilan kelompok sudah maju semua ya. Sip, good. Terima kasih ya udah melakukan presentasi dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Yeay. Setelah itu, bagaimana Nak tadi? Apakah ada kesulitan atau kalian masih bingung dalam mengerjakan atau memahami dalam bab ini? Bagaimana? Ada yang masih bingung? Ibu kira sudah cukup jelas ya. Ibu kira materi ini cukup mudah kita pahami dan sepertinya belum ini ya, belum begitu sulit dan masih bisa kita pahami. Perlu Ibu tegaskan sekali lagi bahwasannya dalam persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid itu persilangan antara bunga kembang sepatu berwarna merah ya tadi. Contohnya tadi yang telah kalian pelajari kan ada bunga sepatu berwarna merah dan ada bunga sepatu yang berwarna putih. Yang mana bunga sepatu merah dan bunga sepatu putih ini dikawinkan. Kemudian yang mana bunga sepatu merah ini itu sebagai dominan dan bunga sepatu putih ini sebagai, ya benar, resesif ya. Atau dominan, siapa yang tahu bahwa dominan itu apa artinya? Ya, menutupi ya. Kemudian yang resesif ini yaitu ditutupi. Nah, kemudian beda sifatnya itu yang ini merah dan putih. Kemudian mereka disilangkan, yang mana yang bunga sepatu merah ini sebagai jantan, kemudian bunga sepatu yang berwarna putih ini sebagai betina. Selanjutnya akan kita peroleh
perbandingan M besar, dan M kecil. Kemudian rasio genotipnya itu merupakan M besar M kecil dan M besar M kecil. Sedangkan rasio fenotipnya itu merah dan putih. Nah, jika F1 itu disilangkan ke sesama F1, prosesnya itu dicari dengan menggunakan teknik papan catur. Teknik apa, Nak? Ya, teknik papan catur. Ada yang udah pernah lihat? Yang itu loh, yang kalau misalkan kan kita bikin kotak dulu, terus dibagi 3, terus dibagi 3 lagi, total ada 9 kotak. Begitu ya, Nak. Nah, nanti bisa kita masukkan tuh yang mana? Yang jantan sama yang betina. Yang sini M besar M kecil, terus yang sebelah lajur sini itu M besar dan M kecil. Nanti perbandingannya itu yang tadi kayak seperti yang telah mengerjakan punya kelompoknya Mbak Adinda itu sudah betul. Yang mana nanti akan kita peroleh rasionya itu perbandingan fenotipnya dihasilkan 1 M besar, 2 M besar M kecil, kemudian 1 M kecil. Nah, rasio fenotipnya itu perbandingannya dapat kita peroleh 3 merah banding 1 putih ya. Secara keseluruhan kalian telah belajar dan mempelajari kegiatan eksperimen ini dengan cukup baik. Akan tetapi masih ada 1-2 anak yang Ibu lihat sepertinya kurang aktif dalam berdiskusi kelompok. Kedepannya Ibu harap kalian lebih aktif lagi ya, agar kalian juga lebih memahami dalam berdiskusi. Oke, untuk memahami lebih jelas lagi, Ibu di sini telah menyiapkan beberapa soal yang nantinya harus kalian kerjakan di rumah, dan untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita diskusikan. Dan apabila ada yang kurang jelas bisa nanti kalian tanyakan ke Ibu ya. Nah, untuk minggu depan kalian bisa mempelajari materi berikutnya, yaitu mengenai materi dihibrid ya, persilangan dihibrid. Nanti kalian pelajari terlebih dahulu agar minggu depan kita bisa belajar lebih efektif lagi. Begitu ya anak-anak. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Waktu juga sudah cukup. Kelas akan Ibu tutup, namun sebelumnya apabila Ibu banyak salah mohon dimaafkan ya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi pesan dari Ibu, jangan lupa jaga kesehatan,